Banyak dari kita semua dulunya bercita-cita menjadi seorang arsitek. Oke, kali ini aku akan sedikit bercerita bagaimana seseorang itu menjadi seorang arsitek. Nah, kebetulan nih, di detik ini kakak kami sedang menjalani proses apa yang namanya tugas akhir. Arsitek, sebuah profesi yang tidak asing di telinga kita semua. Banyak dari kita semua dulunya bercita-cita menjadi seorang arsitek. Tapi, entah kemana semua angan-angan itu seketika pergi. Atau mungkin memilih profesi yang lebih baik dari seorang arsitek. Misal, menjadi seorang juru masak mungkin. Atau bahkan menjadi seorang guru. Entahlah, aku tidak tahu apa yang ada di pikiran kalian, yang kalian cita-citakan mungkin. Ini sedikit dari ceritaku. Kenalin, aku lah Java Komarudin, biasa dipanggil Java. Ya, emang dulu lahirnya aku di Jawa, makanya diberi Java. Aku mahasiswa jurusan arsitektur Fakultas Teknik Untak Semarang, yang kali ini sedang menjalani studi semester 4. Ya, aku menjalaninya dengan senang hati. Dari awal semester pertama yang tidak mengerti apa itu ilmu arsitek, hingga sampai sekarang pun aku tidak mengerti apa itu ilmu arsitek. Gak ding, bercanda lah, pasti tahu lah. Namanya juga proses. Oke, kali ini aku akan sedikit bercerita bagaimana seseorang itu menjadi seorang arsitek. Nah, kebetulan nih, di detik ini kakak kami sedang menjalani proses apa yang namanya tugas akhir. Kebayang gak sih gimana perasaan mereka pas lagi senang maupun sedih? Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Apakah mereka berjalan dengan new normal? Atau mungkin terhambat dengan keadaan seperti ini? Pengen tahu kan kegiatan mereka seperti apa? Dimonggoin. Ini sedikit wawancara saya mengenai kegiatan mereka. Gedung Industri Kreatif Yogyakarta. Hotel Transit Bandara Ahmad Yani. Semarang International Velodrome. SeaWorld Kota Tegal. Panti Wirda di Kabupaten Wonosobo. Apartemen Semarang dengan gaya arsitektur modern. Saya ambil Semarang Skirmish Sport Area. Pusat Kebudayaan Bali di Wamena. Pusat Wisata Kuliner Nusantara di Pantai Suradadi, Kabupaten Tegal. Pusat Rehabilitasi Pascastruk di Semarang. Judul SMK Unggulan Kota Semarang. Auditoriumnya Untak. Pusat Wisata Kuliner dengan konsep City Walk di Semarang. Alasan saya pertama kan bapak saya juga pernah stroke dan sekarang sudah almarhum. Nah, waktu itu saya pengen tahu lebih jauh mengenai penyakit stroke itu apa aja. Makanya saya ambil pasca stroke itu, dan juga di Semarang itu untuk pasien-pasien pasca stroke itu sangat bisa dibilang tidak ada untuk khusus pasca stroke. Kayak misalnya di Karyadi. Di Karyadi itu gabung antara orang yang kena stroke, terus orang yang masalah olahraga yang keceklek dan segala macam, nah itu pada di situ semua. Dan di Karyadi juga ada yang untuk tumbuh kembang anak. Makanya itu saya pengen mengambil judul saya itu khusus untuk penderita stroke. Alasannya adalah karena di sana itu ada peluang yang besar, maksudnya terkait dengan dia punya kebudayaannya itu ada peluang yang besar untuk bisa
ekspor keluar, cuman karena apa tertinggal di belakang, makanya alasan saya ambil judul ini supaya bisa lewat judul ini orang-orang bisa mengenal, oh ternyata ada satu potensi yang besar untuk apa di bidang pariwisata maupun di bagian arsitek. Karena dari dulu saya pengen desain sebuah bangunan high rise building lah, itu terserah mau apartemen atau office, rental office atau mungkin hotel gitu. Memang dari dulu pengennya output terakhir saya high rise. Banyak pertimbangan sih, karena misalnya contoh ya, kalau kenapa nggak ngambil hotel, karena kemarin waktu pengajuan sinopsis itu ada beberapa mahasiswa yang mengajukan hotel juga gitu. Nah, daripada sama, mending saya ngambilnya apartemen gitu. Yang pertama karena saya sendiri suka kuliner. Kemudian juga pas waktu pengajuan judul ini yang diterima sama dosen sih. Dan juga ada potensi lah, karena letaknya juga di pinggir pantai dan pantainya itu juga bagus kan, jadi ada potensi buat wisata. Awalnya saya itu karena dari teman-teman sering main PUBG ya, terus saya termotivasi, wah kenapa gak bikin kayak gini aja. Karena waktu saya sinopsis itu dulu dosen-dosen tuh mengarahkan coba cari judul yang baru, yang lebih, yang nggak pernah dibikin kakak kelas. Makanya saya termotivasi untuk bikin itu. Yaitu soalnya kan Bandara Ahmad Yani kan baru saja mendeklarasikan lah sebagai bandara internasional. Kan sebagai penunjang kan butuh tempat untuk transit, kan bandara internasional kan biasanya untuk transit juga, untuk pesawat-pesawat enggak satu tujuan. Nah itu kan di Semarang sendiri hotel transit itu masih minim. Nah jadi kan lokasinya juga Ahmad Yani kan sekarang berubah. Jadi hotel-hotel transit yang dulu dekat di bandara yang lama kan sekarang jadi jauh. Nah sekarang kan Semarang kan juga macet, jadi butuh hotel yang dekat, yang bisa untuk hanya dihuni untuk beberapa jam gitulah, yang bisa mengakomodir penumpang bandara yang terutama yang transit di bandara gitu. Jadi kayak untuk TA itu studio itu kan kita dibagi menjadi 8 minggu. Di minggu pertama itu ada namanya kita harus membuat side plan dulu. Itu minggu pertama. Selanjutnya setelah side plan kita langsung mengolah ke Dina. Itu minggu kedua. Nah itu di tiap minggu kita harus dievaluasi. Dievaluasi adalah untuk mengecek sampai mana sih progres teman-teman yang sudah dibuat gitu di dalam semasa dia di studio. Makanya di minggu pertama itu kita side plan. Minggu kedua selanjutnya adalah Dena. Yang minggu ketiga ada Tampa. Yang keempat potongan. Minggu kelima struktur. Minggu keenam utilitas. Minggu ketujuh itu masih utilitas, struktur apa segala macam. 7-8 itu untuk melengkapi yang belum gitu. Nah, setelah melewati 8 minggu kita harus menjalani sidang, yaitu biasanya selisih paling mentok 1 minggu setelah minggu ke-8 gitu lah. Dosen favorit ya, emang harus gimana ya? Oh, kalau saya sih kayak paling seringnya ke Buoni seringnya. Sebenarnya semua dosen favorit. Kalau saya untuk favoritnya ke Pak Wawan ya. Ya dia soalnya memberikan masukan, penjelasan itu benar-benar mendetail sih. Jadi dia memberikan saran-sarannya bagus. Untuk saya favoritnya ke Pak Wawan, yang kedua sama Bu Rizka. Itu juga sama kayak Pak Wawan. Benar-benar detail mereka kasih penjelasan, kasih masukan. Gitu. Kalau dosen terfavorit sih mungkin sama ya, cuman kalau menurut saya sendiri ya lebih fokus ke
lebih intens lah ke dosen pembimbing ya, karena kan dosen pembimbing yang tahu dari awal prosesnya kita gimana, dari pertama bikin paper itu, jadi mungkin lebih intensnya ke dosen pembimbing. Dosen pembimbing saya, dosen pertama Pak Insinyur Haji Jatmiko Walojono, ya, dan pembimbing kedua Bapak Insinyur Sumarwanto. Dosen terfavorit hampir semua sama sih, cuman memang kalau favorit dosen yang menurut saya ini Pak Ketua Pak Wawan. Kalau saya pribadi, dosen pembimbing saya namanya Pak Joyrul Amin. Saya sendiri. Ada sih sebenarnya. Ada. Pak Coy. Favorit sih Pak Lukman ya. Dosen favoritnya yaitu Pak Lukman, karena dia adalah dosbing aku. Siapa ya? Yang paling saya takuti cuma satu, Pak Lukman. Ya, itu yang agak keras kalau itu sih. Tapi bagus sih dia, Pak Lukmannya memberikan masukan juga bagus sih. Kalau nyebelin sih nggak ada sih ya, mungkin yang agak keras mungkin ke Pak Lukman ya. Cuman kalau Pak Lukman kan juga dia ngomong kayak gitu juga membangun semangat kita gitu, jadi bukan menjatuhkan kita lah gitu. Nggak ada, semuanya baik-baik kok. Siapa ya? Pak Lukman. Karena ya tahu sendiri lah, dia kan ketua jurusan. Pasti dosen-dosen lain tuh takut sama dia. Pak Lukman, Pak Jatmiko, itu siapa ya? Kesan sih banyak ya, terutama kebersamaannya kan ya, jadi punya teman baru kan dari berbagai kelas itu jadi satu. Terus pokoknya ya kebersamaannya lah yang penting. Kesannya yang saya dapat kesannya luar biasa, karena selama saya kuliah di sini kuliah kampus begitu, tapi ketika berada di sini saya lebih merasakan begitu, maksudnya ada kebersamaan yang kita bisa bangun di sini karena kita sama-sama tinggal di sini seperti itu. Sepi, ninggal istri, saya kan sudah menikah ya. Terus ya ada senang, ada sedih. Senang bisa mendapat banyak ilmu di studio ini. Ada banyak hal-hal yang belum tahu jadi tahu. Terus ya itu aja. Gimana ya, nggak terlalu bisa saya ucapkan dengan kata-kata gitu. Artinya gini, studio tuh gimana sih, kasarannya pertanyaannya aja simple. Studio tuh gimana sih? Seru, enak, menegangkan. Itu sih kalau dari jawaban. 5 suku menjelang subuh itu kayaknya di bagian atas itu ada kayak geraki jendela gitu. Jadinya pas lagi duduk-duduk di luar gitu ada yang gitu gitu. Jadinya ya udah menurutnya itu sih. Pesannya sih lebih, karena kebetulan juga ketemu kampus ini, kampus Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pesan dari saya, mungkin dari mahasiswa arsitek Papua, mungkin saya bisa dibilang yang senior dan yang pertama di sini. Jadi pesannya adalah kepada dosen-dosen, kalaupun ada teman-teman dari Timor, usahakan berbahasa Indonesia. Itu pesan. Supaya karena teman-teman dari sana tuh jangankan bahasa lain, bahasa Indonesia saja tuh mereka masih dalam proses tahap belajar. Jadi kalau sudah di ini dengan bahasa di sini sudah blank. Akhirnya banyak teman-teman yang minder dengan kayak hal seperti kecil-kecil begitu. Sebenarnya mereka tuh pengen sekali untuk belajar, pengen sekali untuk ini, tapi karena hal-hal seperti begitu akhirnya mereka minder, tidak mau bergaul dengan teman-teman seperti itu. Jadi pesan kepada dosen di khususnya arsitek, kalau
dalam proses belajar mengajar begitu, kalau bisa gunakan bahasa Indonesia. Ya dosennya tetap semangat aja menghadapi mahasiswanya. Ya mungkin buat dosen-dosen dari UNTAK kedepannya lebih itu lagi sih, lebih bijaksana lagi dalam sidang. Kan ada kan dosen-dosen yang biasa membantai gitu, itu nanti di sidang nggak usah itu aja sih, kasihan tuh mahasiswa. Kalau saya pribadi kan nggak pernah kebantai, jadi belum pernah ngerasa kayak gitu. Cuman teman-teman kan banyak kayak gitu, itu aja sih. Pesan-pesan untuk dosen ya, selama di masa pandemi ini sehat, jaga selalu kesehatan untuk dosen-dosen agar dapat memberikan bimbingan lah untuk semua mahasiswa yang sedang menempuh belajar di arsitektur UNTAK Semarang ini. Sehat-sehat selalu jaga kesehatan, dan ya itu aja sih. Kalau untuk dosen-dosen sih, kalau menurut saya sudah bagus. Hampir tiap hari mereka ke studio untuk melakukan asistensi untuk mahasiswa-mahasiswa. Kalau menurut saya sih udah bagus. Mungkin dosen-dosen yang senior mungkin ya lebih mungkin datang ke studio apa gimana gitu untuk bareng-bareng kita asistensi gitu. Kebanyakan sih yang saya lihat untuk sekarang sih lebih ke dosen-dosen muda ya, kayak Pak Wawan, Pak Choi, lebih ke dosen muda yang sering di studio. Oh ya, pesan saya buat dosen dosen sini, yang pertama itu ya itu tetap semangat aja. Terus saya tahu yang namanya dosen tuh, kata Pak Anwar dulu bilang, kerjaannya berdus-dus, bayaran sesen. Pasti pusing, banyak juga cerita dosen cerita juga perkara mahasiswa yang ini itu ribet sana ini itu. Dosen kan nanggung nggak cuma satu mahasiswa, nggak cuma satu angkatan, makanya itu tetap semangat aja, tetap dedikasinya tetap tinggi jadi dosen dan berperilaku adil untuk semuanya. Gimana ya ngomongnya? Untuk Bapak Ibu dosen, kalau saya minta, kalau misalnya diizinkan ya, kalau saya boleh ngasih saran, didiklah kami sebagai mahasiswa itu untuk menjadi seorang arsitek yang bisa beradaptasi dengan lingkungan kami. Artinya lingkungan kami adalah generasi kami. Karena makin lama arsitek itu butuh ilmu yang lebih berkembang, butuh mengimbangi zaman, butuh mengikuti zaman. Nah, kami butuh itu. Misal, contohnya, pada saat ini kita butuh mengetahui bukan untuk hanya sekedar mengetahui, maksudnya hanya sekedar mengetahui namanya software BIM. Tapi kenapa kita belum diajarin? Gitu loh. Artinya kita belum dikenalkan. Nah, takutnya teman-teman yang setelah lulus ini nanti mereka nggak siap dengan dunia kerja yang tuntutannya lebih banyak daripada di dunia kampus. Walaupun yang namanya dunia kampus hanya memberikan dasar, nanti ilmunya berkembang sendiri-sendiri, mereka mengeksplor sendiri-sendiri, tapi paling tidak kita diarahkan dulu. Gitu. Yakinlah 100%. Sejauh hasil usaha saya sendiri, jika saya bandingkan dengan 100%, 60% saya lulus. Harus yakin. 95%. 5%-nya nanti di sidang. Kalau pribadi saya pasti yakin, memuaskan untuk diri saya. Tapi belum tentu memuaskan untuk orang lain. Insya Allah 99,9% lulus. Yakin, tetap optimis yakin. Insya Allah yakin. Amin, yakin.
yakin lah, kita tuh harus optimis 100%. Gimana? Seru kan? Seru ndasmu. Piye to didas-daske iki? Ya ora Mas, kalau cek syuting. Ya, iki. Sun ya Mas? Ya, nggih Mas, sun. Maka lu di akhir perjuangan itu memang ada. Tapi mau gimana lagi? Perjuangan mereka juga tinggal sedikit lagi. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini itu dadi arsitek kuwi angel, Des. Ojo mbok kira gambar-gambar tok. Yo. Dalam tugas akhir ini kita pastilah nyiapin mental, fisik, belum lagi prateanya, tugas akhir, belum lagi revisinya. Ya, itulah yang namanya proses. Mau gimana lagi? Kita harus menghargai apa itu yang namanya proses. Apalagi di periode tahun 2020 ini kita dilanda COVID-19 yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Namun, ini bukan akhir kata dari seorang arsitek, tetapi gerbang awal untuk menuju ke dunia yang lebih luas. Mereka sudah kenyang dengan kata-kata fondasi, struktur, bahkan sampai rangka atap. Aku punya satu dari sekian ribu banyak kata-kata buat kakak-kakakku. Ya, nungguin ya. Teruslah berkarya. Hanya dengan berkarya, namamu akan dikenal sampai kapanpun. Salam dari kami, adik tingkatmu.